Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Oke, baik. Oke, gimana? Tes dulu sound di Instagram, TikTok, atau yang bisa join di YouTube ya, Berry Al-Maki. Oke, baik. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji dan syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini telah mengumpulkan kita di Masjid Sultan An-Nasir. Kakak-kakaknya boleh maju lagi. Maju satu baris lagi, boleh terlalu di belakang biar bisa diisi lagi. Nah, yang abang-abangnya merapat, boleh merapat lagi. Bang Ibnu maju lagi, maju lagi. Merapat. Nah, jadi di belakang masih bisa diisi kawan-kawan yang lain lagi. Oke, baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji dan syukur hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk bisa hadir di kajian Quran Answer ya pada malam hari ini di Masjid Sultan An-Nasir. Ya. Kata Allah, hadirnya kita sini karena apa? Allah telah memilih kamu. Di surah berapa? Surah 20 ayat ke-13. Di admin boleh masing-masing diketik ayat-ayatnya. Allah di surah 20:13, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilihmu untuk bisa hadir di kajian malam hari ini. Jadi hadirnya kita di sini karena Allah telah memilih kamu ya, di antara ribuan anak-anak muda ribuan orang malam hari ini yang hari ini entah sibuk dengan kesibukannya masing-masing, tapi Allah memilih kamu untuk bisa hadir mendengarkan kajian lewat offline ya, datang ke Masjid Sultan. Buat teman-teman yang di Pontianak bisa hadir di Masjid Sultan ataupun dalam online ya di malam hari ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang cinta Quran. Sebelum itu ditanya dulu, ketika ditanyakan cinta tidak dengan Allah, cinta tidak dengan Allah. Nah, teman-teman di sini yang sedang online juga, kalau ditanya cinta tidak dengan Allah, pasti 100% kita menjawab bahwa kita cinta dengan Allah. Nah, pertanyaannya, kalau memang kita cinta dengan Allah, apa buktinya? Karena yang namanya cinta itu butuh pembuktian. Apa buktinya bahwa kita cinta dengan Allah? Buka di surah ketiga ayat ke-31. Surah ketiga Ali Imran ayat ke-31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tuh, apa kata Allah? Kul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu benar-benar cinta sama Allah, ya. Jika berarti bisa iya, bisa tidak. Nah, kalau memang kamu benar-benar cinta sama Allah, apa buktinya? Kata Nabi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka kalau memang kita cinta sama Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita ikuti? Kata Nabi, sebelum Nabi meninggal, Nabi meninggalkan dua hal yang harus kita genggam, harus kita pegang kuat-kuat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka apabila kita benar-benar cinta dengan Allah, maka harusnya kamu juga cinta dengan Al-Quran. Maka beberapa kata sahabat mengatakan, mau tahu seberapa besar cinta kamu sama Allah, maka cek seberapa besar cinta kamu sama Quran. Apabila ada orang yang mengatakan dia cinta sama Allah, tapi Quran jarang dibukanya, maka cintanya cinta palsu. Apabila dia mengatakan cinta sama Allah, tapi Quran tak pernah dibacanya, tak pernah didengarnya, tak pernah ditadaburinya, bahkan tak pernah dihafalnya sama sekali, maka cintanya cinta palsu. Maka kalau mau tahu seberapa besar cinta kita sama Allah, cek seberapa besar cinta kita sama Quran selama ini. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Ya. Nah, dan ketika kita mengatakan, terus gimana caranya agar kita bisa cinta dengan Quran? Kan kalau tadi kita mengatakan kalau Allah mau cinta sama kamu, yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah mengikuti Rasulullah SAW, maka Allah akan cinta sama kamu. Ya. Katakanlah, jika kamu cinta sama Allah, maka ikutilah aku. Apa yang diikuti tadi? Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau kamu sudah mengikuti Quran dan Sunnah, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Dan apa salah satu hadiah terbesar dari sebuah cinta? Yaghfir lakum dzunubakum, yaitu Allah akan mengampunkan, Allah akan menutup semua dosa-dosa kamu. Karena orang yang namanya sudah cinta, ketika dia ada salah, pasti akan dimaafkan. Begitulah Allah kalau sudah cinta kepada seorang hamba, mau salah seperti apapun dia, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya. Nah, maka sekarang bagaimana caranya agar dicintai sama Allah? Bayangkan kalau Allah sudah cinta dengan seorang. Coba kita bayangkan, ketika seseorang makhluk mencintai makhluk lain, sekarang cinta siapa yang paling besar di muka bumi ini? Cinta seorang ibu kepada anaknya. Lihat, kalau sudah ibu cinta kepada anaknya, itu kayak gimana tuh? Artinya, kalau sudah ibu cinta kepada seorang anaknya, walaupun anaknya di dalam perut belum keluar sekalipun, atau anaknya tidak mengenal ibunya, anak kita dalam perut kenal gak siapa ibunya? Kenal gak siapa ibunya? Tidak kenal. Tapi karena cinta seorang ibu, maka ibu ini akan memberikan vitamin-vitamin terbaik, akan dijaga semuanya. Betul gak? Kalaupun dia jatuh, bukan palanya yang benjol yang diperhatikannya, tapi perutnya itu yang dijaganya. Betul ya, kalau ibu lagi hamil itu, perutnya yang dijaganya. Ketika lahir, ya anaknya nangis, anaknya BAB, anaknya pup, dimarah, atau justru senang orang tuanya? Senang. Buat salah kayak gimana pun anak bayi, tetap pasti dimaafkan. Betul nggak? Itulah karena cinta seorang ibu kepada anaknya. Jangankan bayi, kita sekarang kayak ini, ketika kita sudah salah sama ibu kita, masih ibu kita maafkan. Betul ya? Itulah cinta seorang ibu kepada anaknya. Semuanya dikasih yang terbaik, makan yang terbaik, sekolah yang terbaik, semua yang terbaik. Itu ibu ke anak. Bagaimana cinta cinta Allah kepada seorang hambanya? Maka itu jauh lebih besar. Maka yang punya langit dan bumi ini Allah. Maka kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, maka semua akan diberikannya. Kau mau apa, kata Allah? Mau apa? Rumah, ya Allah. Kalau lihat dari atas pesawat tuh, rumah tuh cuman kayak monopoli kecil bagi Allah itu. Tidak ada apa-apanya. Kau mau apa? Mau mobil, mau, ya Allah, mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah cinta dengan kamu, maka semuanya akan diberikan. Kau punya masalah, kau punya hutang, kau punya penyakit, kau punya apa? Terlalu mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakitmu.
terlalu mudah bagi Allah untuk menyelesaikan masalahmu. Ketika Allah sudah cinta, maka Allah akan berikan yang terbaik untuk kamu. Dan ketika kamu ada salah, maka Allah akan maafkan, Allah akan ampunkan ketika Allah sudah cinta kepada kamu. Ya, maka kita kejar cintanya Allah. Tapi agar Allah cinta dengan kita, salah satunya yang pertama, in kuntum tuhibbunallah. Jika kamu cinta Allah, maka kamu harus cinta dengan Allah dulu. Apa buktinya? Yaitu cinta kepada Quran dan Sunnah. Sunnah itu praktik dari Quran itu sendiri. Nah, maka yang pertama sebelum kita bisa, kata Allah di surah ke-33 ayat keempat, apa kata Allah surah 3 ayat 33 ayat keempat? Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kau zihar. Sampai situ saja. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu rongga manusia. Artinya dalam hati kita tidak ada dua cinta. Jadi kalau kamu cinta dengan Allah, otomatis kau tidak akan cinta dengan dunia. Kalau kau cinta dunia, otomatis kau tidak akan mungkin cinta akhirat. Cinta loh ya. Karena tidak ada dua hati dalam satu rongga, tidak ada dua cinta dalam satu manusia. Artinya kenapa kita sulit cinta Allah, kenapa kita sulit cinta Quran, kenapa kita sulit cinta akhirat? Karena bisa jadi hati kita sudah dipenuhi oleh cinta sama dunia. Makanya sulit untuk cinta dengan akhirat. Maka yang pertama gimana? Hilangkan dulu segala kecintaan kita terhadap dunia. Dunia itu cukup di genggaman saja. Apa-apa saja itu mungkin yang mengisi di dalam hati kita. Buka di surah 9 ayat ke-24. Surah 9 At-Taubah ayat ke-24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ada 8 Tuhan palsu. Apa itu? Tadi bapak, anak, pasangan, keluarga, terus harta yang kamu tumpuk emas perak, terus bisnis, usaha yang kamu takut rugi, sama rumah-rumah yang sedang kamu renovasi atau kamu bangun, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. 8 Tuhan palsu. Bukan berarti kita tidak boleh cinta, tapi melebihi cintamu kepada Allah. Maka hati-hati. Ya. Maka bagi orang beriman itu, mereka mencintai Allah dan Rasul di atas cintanya kepada apapun. Maka gimana kita mau cinta kepada Allah dan Rasul sedangkan di hati kita masih ada cinta terhadap 8 Tuhan palsu itu. Ya. Nah, maka yang pertama hilangkan dulu segala kecintaan kita terhadap 9 ayat 24 itu. Maka ketika hati kita sudah, jadi gini, cinta dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Ketika kamu ke timur, maka kau akan jauh ke barat. Jika kau ke barat, maka akan jauh ke timur. Jika kamu cinta sama dunia, maka kau akan jauh dari akhirat. Kalau kau cinta akhirat, maka kau akan jauh dari cinta dunia. Tidak bisa disatukan. Orang yang cinta dunia mustahil dia cinta akhirat. Ya, orang yang cinta akhirat pasti dia tidak akan cinta dunia. Bukan berarti dia meninggalkan dunia, tapi dunia di genggaman tangannya, tidak masukkan ke dalam hati. Ya. Apa tanda ciri-ciri bahwa dunia di dalam hati? Kalau dapat, bangga hati. Kalau hilang, sedih hati. Kalau ngelihat orang lain punya dunia, iri hati. Tanda dunia ada di dalam hati. Ya. Maka dunia itu cukup di genggaman tangan saja, bukan di dalam hati. Maka kalau sudah kita menghilangkan segala cinta kita terhadap dunia, maka mulai bisa masuk cinta
Allah di dalam hati. Gimana caranya? Mencintai Quran. Mulailah buka Quran. Maka ketika kau mulai buka Quran, kau akan mulai melihat betapa sayangnya Allah dengan kita. Gimana caranya agar bisa cinta dengan Quran? Maka bukalah Al-Quran setiap hari. Open Quran every day. Apakah cuma dibuka? Open itu buka, tutup. Buka, tutup. Nah, maka ada 7 hal yang harus kita lakukan terhadap Quran setiap hari agar kita bisa cinta dengan Quran. Ya. Yang pertama, Al-Quran didengarkan setiap hari. Dengar saja Quran setiap hari. Itu di surah ke-7 ayat 204. Jadi agar bisa cinta kepada Quran, open Quran every day. Buka Al-Quran setiap hari. Ya, ketika buka, apa yang kita lakukan? Yang pertama, Quran didengarkan setiap hari. Baca kan? Artinya surah 7 ayat 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Tuh. Dan ketika dibacakan Al-Quran, kamu diam dan mendengarkan ayat Quran itu, maka kamu akan mendapatkan rahmat. Dapat kasih sayang, dapat hadiah. Dengar Quran saja. Mulai setidaknya step pertama itu dengarkan murotal. Jadi bisa speaker Quran itu dipasang di rumah kita, dipasang di mobil, di kantor, ya, di dapur, dimanapun. Dengarkan saja ayat-ayat Quran yang kita merasa kita enak dengarkannya. Ya, itu yang pertama. Atau mendengarkan Quran, dengarkan kajian. Duduk, datang, dengarkan kajian. Maka kamu akan mendapatkan rahmat, kasih sayang. Yang kedua, orang yang datang duduk dengar kajian, Allah akan turunkan, Allah akan berikan namanya sakinah, ketenangan. Maka hidupnya akan tenang dia. Maka pulang-pulang ngaji pasti akan makin tenang. Tidak ada orang pulang ngaji itu makin stres. Nah, jadi didengarkan. Quran didengarkan setiap hari. Selanjutnya, buka Quran, apa yang kita lakukan? Yang kedua, Quran dibaca setiap hari. Jadi mulai dibaca. Itu di surah kedua ayat 121. Quran dibaca setiap hari. Surah Al-Baqarah ayat ke-121. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Tuh kata Allah, allazina atainahumul kitab yatslunahu haqqa tilawati. Yaitu orang-orang yang diberi kitab, terus mereka membacanya haqqa tilawati. Baca Quran dengan benar. Ulaika yu'minun nabi. Mereka itulah orang-orang yang beriman pada Quran. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang kufur, barang siapa yang baca Quran yang enggak benar, maka hidupnya akan rugi dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang banyak masalah, orang-orang yang hidupnya kurang beruntung, orang-orang yang kita lihat rugi terus, rasa-rasanya dia ngerjakan ini rugi, jodoh tak dapat-dapat, habis itu bisnis tak untung-untung, kerja pokok mumet banyak ini. Kenapa? Coba cek, pasti bacaan Qur'annya itu belum benar salah satunya. Masih ada yang salah. Karena kata Allah, orang-orang yang bacaan Qur'annya belum tepat, belum benar, maka hidupnya akan rugi. Maka perbaiki bacaan Qur'anmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Tapi ada 2 tipe orang yang baca Quran. Gimana saya yang terbata-bata ini? Kata Rasulullah SAW, barang siapa, ada 2 tipe orang yang baca Quran. Yang pertama, orang yang mahir membaca Al-Quran. Nah, maka orang yang mahir membaca Quran ini, dia akan dibangkitkan bersama para malaikat yang mulia. Nah, orang yang kedua, tipe yang kedua, yaitu orang yang terbata-bata. Maka orang yang terbata-bata baca Quran dan dia berusaha untuk betulkan bacaan Qurannya, maka justru dia akan dapat pahala 2 kali lipat daripada orang yang mahir. Ya. Karena Allah menghargai proses kamu
untuk memperbaiki bacaan Qur'anmu. Ya, maka diperbaiki. Maka barang siapa yang baca satu huruf Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Dapat 10 kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka kalau baca alif lam mim dapat berapa? Dapat 30 kebaikan. Kalau terbata-bata, dikalikan 2 kali lipat. Oke. Tapi sambil belajar memperbaiki. Dia baca alif lam mim terbata, alif lam mim, atau dia baca alama, kata dia. Alama dibacanya. Dia terbata-bata. Tapi sedang proses belajar. Maka tidak apa-apa. Sampai kapanpun belajarlah baca Quran. Tidak ada kata terlambat. Ya. Nah, maka kata Nabi kepada para sahabat, setidaknya baca Quran itu, bacalah Al-Quran, setidaknya 1 bulan itu hatam 1 kali. Maka kalau hatam 1 kali, 1 hari berapa juz? Kalau ada 30 hari, 1 hari 1 juz. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, 1 juz itu ya, ini bahasanya lah ya, paling 40 menit. Masa dalam 24 jam baca Quran cuma 40 menit? Masa cuma 1 juz? Kami bisa lebih dari itu. Ya udah, kalau begitu bacalah hatam 10 hari, berarti 3 juz 1 hari. Jadi sahabat 1 hari 3 juz, apa kata sahabat? Ya kayaknya bisa 1 hari, bisa lebih kami masa cuma 3 juz? Kalau begitu bacalah 5 juz. Cuma 5 juz, masih bisa lebih, ya 7 juz lah. Berarti 1 minggu hatam 1 kali. Wah, kalau cuma 7 juz sih bisa 1 hari. Boleh lebih lagi? Boleh. Kalau begitu baca 1 hari 10 juz. Kami tidak boleh lebih dari itu lagi, kata Nabi. 1 hari maksimal ya 10 juz saja. Ya udahlah, sahabat, ada beberapa sahabat yang baca Qurannya 1 hari sampai 10 juz. Maka wajar sahabat banyak yang dijamin masuk surga. Lah kita disuruh baca 1 hari 1 juz, bacalah 1 hari 1 juz. Oke, kita. Kalau sahabat tadi, ya Nabi tambah lagi lah, kalau kita kurangilah. Rasa-rasanya 1 juz tuh berat betul 1 juz. Ya udahlah, setengah juz lah baca. Aduh, setengah juz pun belum tentu terbaca ini. Belum lagi sibuk, belum lagi ini, belum lagi itu, belum lagi banyak ini. Wah, kerjaan numpuk, belum ini. Ya udahlah, 1 lembar 1 lembar 1 hari. 1 lembar pun kadang buka, kadang enggak. Bayangkan tuh. Ditanya cita-citanya, pengen masuk surga kayak sahabat. Betapa mirisnya kita. Bisa jadi bukan kita tak mau baca Quran, tapi Al-Quran tidak ridho untuk kita baca, sehingga kita dibuat sibuk seharian, sehingga tak sempat buka Al-Quran sama sekali. Ngomong cinta sama Allah, tapi 1 hari buka Quran pun tak sempat. Ya. Maka mulai sekarang, mulailah baca Al-Quran dan perbaiki bacaan Quran kita. Harus disempatkan. Jangan tunggu waktu luang untuk baca Quran, luangkanlah waktumu untuk bisa baca Quran. Kalau nunggu waktu luang, maka tak akan pernah luang. Ketika kau meluangkan waktu untuk baca Quran, maka waktumu seharian juga akan diluangkan sama Allah. Maksudnya apa? Semua pekerjaanmu akan diurus Allah, diselesaikan dengan cepat, sehingga kau banyak waktu luang. Semakin kau sibuk tak baca Quran, maka akan dibuat semakin kau sibuk tak selesai-selesai urusanmu, sehingga tak bisa lagi baca Quran. Cobalah dicoba. Yang kira-kira waktunya sibuk, coba baca Quran 1 juz. Maka saat itu pasti waktu akan terasa lebih lapang. Ya. Mulai baca Quran. Yang pertama tadi, Quran didengar. Yang kedua, dibaca. Yang ketiga, Al-Quran diartikan. Jadi dibaca artinya. Kalau belum ngerti bahasa Arab, dibaca saja dulu artinya. Sekarang sudah ada Al-Quran terjemah. Setidaknya 1 hari bacalah 1 halaman, bacalah 1 lembar. Maka insya Allah dengan baca artinya kita akan dapat sesuatu di situ. Ya, mulai diartikan. Selanjutnya, sudah diartikan Al-Quran, ditadaburi. Mulai tadabur Quran. Mulai ditadabur itu untuk apa? Untuk mencari hikmah di balik ayat-ayat ini. Mulai tadabur Quran.
Buka di surah ke-47 ayat ke-24. Surah 47 ayat ke-24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Tuh, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati mereka Allah kunci? Jadi yang selanjutnya, agar untuk membuka hati kita, agar bisa cinta Quran, agar bisa cinta sama Allah, yaitu sering-sering tadabbur Quran. Tadabbur itu perlu gurunya. Tidak bisa tadabbur sendiri-sendiri. Kalau sendiri ya baca terjemah artinya saja dulu, atau baca tafsirnya. Yang sudah ada tafsir dibaca saja tafsirnya. Nah, untuk tadabbur itu mengambil hikmah, mengambil ilmu dari ayat tersebut untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu terkadang itu harus butuh guru. Maka tadabbur, maka sering-sering kajian. Ya, jadi sering-sering kajian. Jadi yang keempat tadabbur. Yang kelima, Al-Quran sudah ditadaburkan, sudah kita baca, sudah kita dengar, sudah kita artikan, sudah kita tadaburkan. Selanjutnya kita amalkan. Jadi Al-Quran bukan hanya sebatas kita pelajari, kita tadabur, tapi harus diamalkan juga. Maka mengamalkan Quran, mulai dipraktekkan. Nah, praktek dari Quran itulah namanya sunnah. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang-orang yang beriman, mengisi keimanan, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, menambah iman dengan ayat Quran. Setelah beriman, diamal solehkan, diamalkan. Nah, amal soleh adalah amal yang sesuai dengan keimanan. Kalau hanya beramal tanpa keimanan, namanya amal salah, bukan amal soleh. Ya, ada banyak orang beramal, tapi dia beramal tanpa iman kepada Allah, maka amalnya salah, akan tertolak. Adolla a'malahum, amalnya salah, tertolak, tidak dapat pahala sama sekali. Maka sudah kita beriman, sudah kita ngaji, selanjutnya kita amalkan. Ya. Sesudah kita amalkan, maka selanjutnya Al-Quran kita ajarkan. Di surah 41 ayat ke-33, wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang paling baik ucapan, yang paling baik perkataannya? Yaitu orang-orang yang da'a ilallah, mengajak orang pada kembali ke Allah, berdakwah, ya, mengajarkan, terus dia juga beramal soleh. Jadi mengajarkan Quran tidak mesti dengan ceramah. Bisa tadi kita ngajarkan Quran, kita ngajak orang kembali ke Allah, ngajak kembali ke Quran dengan ngajar alif bata, ya kan? Terus bisa dengan nge-share video ceramah, tidak mesti dengan ceramah. Ya, bisa mengajarkan orang dengan akhlaknya kita, karena kita sudah mengamalkan. Orang ngelihat akhlaknya kita bagus, terus dia mencontohkan. Jadi bisa mengajarkan dengan mencontohkan, tidak mesti dengan ceramah. Ya. Jadi kita mengajarkan Quran. Nah, setelah diajarkan, maka yang ketujuh yaitu Al-Quran dihafalkan. Al-Quran dihafalkan. Di surah ke-15 ayat ke-9 kata Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, maka pasti kami akan menjaganya. Al-Quran mana yang Allah turunkan? Yang kita pegang itu, yang kita baca itu namanya mushaf Quran. Ya. Itu kita yang jaga. Maka kalau ada orang yang bakar, kalau ada orang yang merendahkan mushaf Quran, kita sebagai umat muslim yang menjaga itu. Ya. Nah, Quran yang Allah jaga yang mana? Yaitu yang ada di dalam hati para penghafal Quran. Maka Allah berjanji, kamilah yang menurunkan Al-Quran ke dada, ke otak para penghafal Quran, dan kami pasti akan menjaganya sampai kiamat. Jadi Allah janji, Allah akan menjaga para penghafal Quran hidupnya sampai kiamat nanti. Selama kapan? Selama dia menjaga ayat-ayat Quran di dalam hatinya, di dalam otaknya. Maka Allah akan menjaganya. Ya. Maka selama di dunia, sampai dia mati, hidupnya akan selalu dijaga sama Allah.
Wa aslaha balahum, terus Allah akan perbaiki keluarganya, Allah perbaiki kehidupannya, Allah perbaiki semuanya ketika kapan? Ketika dia mulai menjaga, menghafal ayat-ayat Quran. Allah akan perbaiki segala kehidupannya. Ya. Wa aslaha balahum. Dan ketika nanti di akhirat para penghafal Quran, kata Allah, para penghafal Quran nanti ya di akhirat akan diangkat ke surga yang paling tinggi. Akan disaksikan seluruh penghuni surga yang masuk pintu surga lewat masing-masing, dan disaksikan seluruh malaikat lewat pintu-pintu surga. Penghafal Quran akan diangkat ke surga yang paling tinggi dan diberikan mahkota serta jubah kemuliaan. Ketika dilihatnya mana kedua orang tuanya, ternyata tak ditemukannya di surga. Ternyata orang tuanya di neraka, maka kata Allah, tarik orang tuamu ke surga yang paling tinggi. Dan orang tuanya akan diberikan jubah serta mahkota kemuliaan. Orang tuanya nanya, ini dari mana? Karena anak kamu menghafal Quran. Maka para penghafal Quran dapat menyelamatkan kedua orang tuanya. Bahkan di riwayat lain dapat menyelamatkan 10 anggota keluarga yang sudah diwajibkan masuk neraka, bisa diselamatkan oleh satu orang penghafal Quran. Kalaulah satu orang dapat menyelamatkan 10 keluarga, ya, maka kalau penduduk Indonesia ada 230 juta muslimnya, ya, kita butuh 23 juta penghafal Quran agar bisa menarik seluruh muslim di Indonesia untuk masuk surga. Dan kata Allah di surah ke-8 ayat ke-33. Surah 8 ayat 33. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan tidaklah kami mengazab suatu negeri selama di dalamnya masih ada anta Muhammad. Nah, siapa itu Nabi Muhammad? Yaitu Al-Quran 30 juz. Ya, orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang bersama Al-Quran. Sekarang Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi. Ya, maka kita lihat orang-orang yang dekat dengan Quran, orang-orang yang menghafal Quran. Tidaklah Allah mengazab suatu negeri selama di negeri itu masih ada orang-orang yang menghafal Quran di dalamnya. Kita kecilkan Indonesia, tidaklah Allah mengazab Indonesia selama di Indonesia masih ada penghafal Quran di dalamnya. Kita kecilkan lagi Kalimantan Barat, tidaklah Allah mengazab Kalimantan Barat selama masih ada penghafal Quran di dalamnya. Kita kecilkan lagi Pontianak, tidaklah Allah mengazab Pontianak selama di dalam Pontianak masih ada penghafal Quran di dalamnya. Kita kecilkan keluarga kita, tidaklah Allah mengazab suatu keluarga selama di dalam keluarga itu masih ada salah satu anggotanya yang hafal Quran. Ya. Maka hafalkan Quran, dekat dengan Quran, tadabburi Quran. Tapi tujuan kita bukan untuk menghafal 30 juz. Karena Allah tidak pernah menuntut bahwa kita harus mati dalam keadaan menghafal Quran 30 juz. Yang Allah mau bagaimana dengan hafalanmu itu dapat merubah akhlakmu menjadi akhlak yang mulia. Bagaimana kamu bisa selalu hidup bersama dengan Al-Quran. Karena Nabi diturunkan tujuannya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak yang sempurna yaitu dengan Al-Quran 30 juz. Jadi kita mau ngafal Quran agar apa? Agar dapat menyempurnakan akhlak kita. Gimana kita tahu, oh ini ada ayatnya nih, ini ada ayatnya. Kalau kita tak hafal, maka hafalkanlah ayatnya biar kita tahu, oh ini ada ayatnya nih. Ini ayatnya karena aku hafalkan ayat itu. Nah, maka ngafal Quran tujuannya bukan untuk setoran, bukan untuk rapot, bukan untuk apa. Tapi menghafal Quran agar dapat mengingatkan kita. Ya, oh ini ada ayatnya nih, ini ada ayatnya nih. Agar kita bisa ingat lagi. Ya, agar kita bisa ingat dan menyempurnakan akhlak kita. Nah, akhlak yang seperti apa akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, jadi bagaimana agar kita bisa cinta sama Allah? Maka cintailah Al-Quran. Bagaimana agar bisa cinta Quran? Maka harus open Quran every day. Apa yang kita ketika buka Quran, apa yang kita lakukan? Yang pertama, Al-Quran didengarkan setiap hari. Yang kedua, Al-Quran dibaca. Yang ketiga, diartikan. Yang keempat, ditadaburi. Yang kelima, diamalkan. Yang keenam, diajarkan. Yang ketujuh, Al-Quran dihafalkan. Ya, maka insya Allah
Kalau 7 hal sudah kita lakukan setiap hari, maka kita akan cinta sama Quran. Kalau sudah cinta sama Quran ketika kau mulai buka Quran, maka insya Allah kau akan mulai cinta dengan Allah. Kalau sudah mulai cinta sama Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, maka kau tak akan cinta dengan yang lain lagi. Kalau sudah cinta sama Quran, maka tak mungkin, mustahil orang itu bisa cinta musik. Kalau dia sudah cinta Quran, mustahil dia akan cinta dengan hal-hal yang lain. Dia hanya cinta sama Allah saja. Ya. Nah, maka yuhibbukumullah. Kalau sudah cinta sama Allah, maka Allah juga akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah cinta sama kamu, maka seluruh dunia yang ada di langit dan di bumi ini akan diberikan untuk kamu. Dan salah satu hadiah terbesar dari Allah, bukti cinta Allah pada kita, yaitu Allah akan mengampuni semua salah-salahnya kita. Ya. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, ada satu hal yang buat Nabi sedih ketika di akhir zaman, justru kata Rasulullah di surah ke-25 ayat ke-30, surah 25 ayat 30. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Tuh, waqala Rasul, dan Rasulullah SAW ngomong, ya Allah, tapi nanti di akhir zaman banyak umatku yang mengabaikan Quran. Banyak kaumku yang tidak mau buka Quran. Banyak umatku yang tidak mau dengar Quran. Mereka lebih senang dengar musik ketimbang dengar Quran. Banyak nanti di akhir zaman umatku yang tak mau baca Quran. Mereka lebih tahan baca novel setebal-tebalnya ketimbang baca Quran. Mereka lebih tahan baca status satu harian ketimbang baca Quran. Ya Allah, nanti, ya Tuhanku, ya Rabbi, nanti di akhir zaman banyak umatku yang pandai bahasa asing tapi mereka tak mau mengartikan Quran. Banyak nanti kaumku yang belajar sampai ke luar negeri, bayar ratusan juta tapi mereka tak mau belajar Quran, tidak mau mentadaburi Quran. Ya Rabbi, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman banyak kaumku yang mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak jelas ketimbang ilmu Al-Quran. Banyak kaumku yang semangat mengajak orang untuk mengejar dunia. Dia mengajarkan orang, memotivasi orang untuk mengejar dunia, tapi tak banyak yang mau mengajarkan Quran. Mereka semangat ya, jadi trainer, jadi motivator, jadi apa segala macam untuk mengajarkan orang untuk mengejar dunia agar macam mana biar bisa kaya, biar bisa sukses, tapi tak banyak yang mau mengajarkan Quran. Ya Rabbi, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman banyak umatku, banyak kaumku yang hafal lagu-lagu, hafal nama-nama artis Korea, hafal nama-nama artis, hafal lirik-lirik semua, tapi mereka tak ada yang hafal Quran. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Rabbi, ya Allah, Qur'annya sudah berdebu di lemari, hanya menjadi pajangan kitab suci saja. Dan itulah yang membuat Nabi kecewa, dan itulah yang membuat Nabi sedih. Maka pastikan mulai malam hari ini, ya, bukalah Al-Quran setiap hari dan jadikan kita cinta dengan Al-Quran. Ya. Alhamdulillah, tidak terasa sudah 50 menit. Ya. Hampir 1 jam. Sekarang kita buka pertanyaan. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan, yang ada di Zoom meeting, ya, yang ada di YouTube, IG, TikTok, banyak nih. Cobalah semuanya join di YouTube jaga gitu Pak. Atau join di mana? Ini TikTok, IG, Zoom meeting, YouTube. Silakan, ada yang mau bertanya. Tes. Ya. Oke. Ini yang di YouTube bisa dimatikan enggak suaranya nih?
Oke, baik. Silakan teman-teman. Ustadz mencari dorongan iman. Dorongan iman. Susahnya naikin semangat. Nah, salah satu cara agar iman kita naik di surah ke-8 ayat kedua. Surah 8 ayat kedua. Surah Al-Anfal ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tuh. Jadi cara agar bisa dapat dorongan iman, ya, biar bisa istiqomah, agar bisa menaikkan iman, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Quran. Artinya dibacakan berarti dengar kajian seperti ini. Dengan dengar kajian Quran, dibacakan ayat-ayat Quran, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, maka imannya akan terdorong naik, terdorong naik, terdorong naik. Maka salah satu agar bisa cara untuk bisa menaikkan iman, yaitu datang kajian, ya, didengarkan ayat-ayat Quran. Ya, selanjutnya, Bismillah, izin bertanya, apakah doa agar setiap bacaan yang dibaca mengalir kebaikan untuk orang tua? Iya. Sebelum apa sudah dibaca? Sebelum niatkan dulu. Ya, ketika kita baca Quran, ini untuk kedua orang tua kita. Sebelum kita bersedekah, niatkan ini untuk kedua orang tua kita. Ya, mau itu disebutkan namanya ataupun dalam hati, yang namanya niat itu dalam hati saja. Ya, kita baca Quran, niatkan untuk orang tua, kita sedekah, niatkan untuk orang tua. Ya, kita apapun untuk niatkan untuk orang tua, insya Allah akan mengalir pahalanya. Ya. Bagaimana pahalanya jika hanya membaca Quran tanpa tahu artinya? Ya, bayangkan, jangankan baca Quran tanpa tahu artinya, mendengarkan Quran saja tanpa tahu artinya, itu kita bisa dapatkan rahmat. Itu dengarkan Quran saja loh. Dan kita tidak tahu artinya, enak saja dengar Quran. Itu saja Allah akan turunkan rahmat. Berikan kasih sayang, berikan hadiah, apalagi baca Quran. Tidak apa-apa, itu stepnya. Jadi baca saja. Ya. Yang di Zoom, ada yang mau tanya, silakan. Ya. Ya, ngomong saja. Salam. Ya. Tuh, bagaimana Al-Quran itu agar bisa cepat masuk ke dalam hati kita. Buka di surah ke-56 ayat ke-79. Surah Al-Waqi'ah, surah 56 ayat ke-79. Bagaimana Quran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Di surah ke-56 ayat ke-79, apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah dapat menyentuh Quran kecuali hati yang bersih, hati yang suci. Jadi Quran ini adalah sesuatu yang suci, sesuatu yang bersih. Hanya mau menempel ke tempat-tempat yang suci, ke tempat yang bersih. Nah, dan Quran ini letaknya, melekatnya itu di hati. Maka apabila hati kita kotor, maka akan sulit Quran itu melekat ke dalam hati kita. Ya, pertanyaannya, hati kita kotor itu karena apa? Maka kata Rasulullah SAW, hati kita itu seperti gumpalan yang bersih gitu. Dan dia setiap melakukan dosa, maka akan ada satu titik hitam di dalam hati kita. Maka semakin banyak dosa, akan semakin hitam hati kita. Maka semakin hitam hati kita, semakin sulit Quran dapat melekat ke hati kita. Lihat, Quran itu bukan untuk otak orang-orang otak yang pintar. Jadi menghafal Quran itu bukan masalah otak yang pintar. Kita lihat ada anak-anak umur 5 tahun, ya, tapi bisa hafal Quran 30 juz.
Ada anak umur yang 7 tahun, belum pintar, belum bisa matematika, belum pintar, bahkan belum bisa membaca, tapi sudah hafal 30 juz. Kenapa? Karena hatinya masih bersih. Karena anak kecil itu hatinya bersih. Lihat, ketika anak kecil itu marah, berapa detik kemudian dia langsung baikan lagi. Anak kecil itu tidak ada iri, tidak ada dendam, tidak ada suuzon sama kawannya. Makanya Quran itu mudah masuk ke hati anak kecil karena hatinya masih bersih. Maka banyak yang tanya, kenapa semakin tua semakin sulit ngapal Quran? Bukan otaknya yang lemot, karena orang makin tua itu otaknya makin pintar, tapi hatinya yang banyak yang kotor. Karena semakin tua, otomatis kita semakin banyak dosa. Nah, maka yang pertama, Quran itu hanya mau melekat ke orang yang hatinya bersih. Pertanyaannya, bagaimana cara bersihkan hati? Buka di surah 9 ayat ke-103. Tadi hati kita kotor karena dosa. Nah, salah satu cara untuk bersihkan hati, yang pertama surah 9 ayat ke-103, khus min amwalihim sodakotan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Khus min amwalihim sodakotan tutahhirukum. Maka ambil paksa diri kita untuk mengeluarkan sedekah. Karena dengan sedekah itu dapat membersihkan, mensucikan hati kamu, membersihkan hati. Maka banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak, banyak-banyak nolong orang, banyak-banyak berkorban untuk Al-Quran. Semakin kamu banyak berkorban untuk Al-Quran, maka akan semakin banyak ayat yang kamu dapatkan. The more you give, the more you get. Semakin banyak yang kamu berikan, semakin banyak yang kamu dapatkan. Maka harus banyak-banyak berkorban untuk Al-Quran. Berkorban apa? Berkorban waktu. Yang lain tidur, kamu berkorban untuk murojaah. Kamu berkorban bersihkan tempat kamu ngafal. Berkorban untuk guru-guru ngaji kamu, untuk ustadz kamu, untuk berkhidmat Quran. Maka selama itu ketika kamu banyak berkorban untuk Al-Quran, maka semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Jadi kuncinya semakin banyak yang berkorban, semakin banyak ayat yang dia dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu banyak-banyak taubat. Ya, karena dengan taubat inilah yang akan membersihkan hati kita di surah ke-66 ayat ke-8, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka banyak-banyak taubat, banyak-banyak istighfar, karena dengan taubat dapat membersihkan hati kita. Kalau hati sudah bersih, maka Al-Quran akan mudah melekat di dalam hati. Ya, jadi kuncinya apa? Yaitu bersihkan hati. Ya. Begitu dia, itu dengan taubat dan banyak-banyak berkorban, banyak-banyak sedekah, terutama untuk perjuangan Al-Quran. Ya, untuk rumah-rumah Quran, untuk penghafal Quran, untuk guru-guru ngaji yang mengajarkan Quran, perbanyak pengorbanan kita di situ. Insya Allah akan semakin banyak Quran melekat ke dalam hati kita. Begitu dia. Ya. Salam. Bagaimana cara menginteraksi, mengimplikasikan gitu kali, mengamalkan? Yang pasti harus ditadabur dulu. Tadabur artinya kita mencari hikmah. Hikmah itu mengambil manfaat dari satu ilmu, terus kamu tahu apa yang harus kamu lakukan setelah itu. Artinya harus ditadabur dulu. Quran ini kan bahasanya umum, universal. Nah, maka kita harus membaca tafsirnya dulu, terus kita harus mentadaburinya dalam kehidupan kita sehari-hari, baru kita tahu apa yang harus aku lakukan setelah itu. Ya, dan itu yang kita cari adalah hikmah. Buka di surah kedua ayat 269. Kata Allah, yu'tal hikmata may yasha wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya. Jadi Allah memberikan hikmah kepada siapa saja. Hikmah itu ya, jadi ketika belajar Quran, ketika kajian, yang kita cari itu hikmah. Hikmah itu apa? Dapat ilmu yang bermanfaat dan aku tahu apa yang harus aku rubah setelah aku ikut kajian. Aku tahu apa yang harus aku lakukan.
Nah, itu hikmah. Barang siapa yang dapat hikmah, maka dia akan dapat kebaikan yang banyak. Setelah dia merubah, setelah dia mengerjakan apa yang dia tahu dari Al-Quran, maka siap-siap dia akan dapat kebaikan yang banyak. Ya, dan wa may yadhakkaru illa ulul albab. Yang dapat pelajaran itu hanya ulul albab. Siapa sih ulul albab? Di surah ketiga ayat ke-190. Siapa ulul albab? Di ayat ketiga ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Setiap penciptaan langit dan bumi dan setiap 24 jam itu pasti ada ayat-ayat Allah bagi ulul albab, orang yang mau berpikir. Siapa ulul albab? Di ayat ke-191-nya, yaitu orang yang dalam baring, duduk, berdiri selalu ingat Allah. Maka selalu ingat Allah sambil mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti tidak ada yang sia-sia ini. Kenapa Allah buat aku kayak gini ya? Kenapa aku dapat kayak gini? Kenapa cancel ya? Kenapa tidak jadi ya? Kenapa orang itu tidak jadi beli ya? Kenapa aku kena tipu ya? Kenapa aku ini? Pasti ada sesuatu. Pasti Allah ingin mengajarkan aku sesuatu nih. Kenapa orang ini benci sama aku? Kenapa ini? Kenapa kayak gini? Kenapa ini? Kenapa aku diperjalankan ke sini? Kenapa aku ketemu si fulan? Kenapa aku nanya? Kenapa aku harus nunggu 2 jam? Pasti ada sesuatu. Nah, itu ulul albab itu selalu merasa tidak ada yang sia-sia, melainkan pasti ada ayat Allah ini. Pasti ada hikmahnya ini. Pasti ada hikmahnya. Nah, untuk cari hikmahnya apa? Maka butuh belajar, butuh ngaji, butuh tadabbur Quran. Untuk memasukkan data-data Quran dulu, baru kita bisa tahu, oh ini ayatnya, oh ini ayatnya. Gimana kita mau tahu ini ayatnya, sedangkan ayatnya saja tak ada dalam kepala kita. Maka belajar dulu, belajar dulu. Begitu dia. Oke ya. Kita lanjut di Instagram. Ya, di Instagram. Ya, bagaimana mengajarkan Quran pada anak-anak belum bisa baca Quran? Yang pasti orang tuanya dulu biar bisa baca Quran, maka ajarkan pelan-pelan saja anak kita. Tidak perlu terlalu nuntut seperti anak orang saja dia udah bisa hafal ini. Yang anak orang saja dia sudah bisa baca Quran, tidak bisa. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Tugas kita sebagai orang tua, ya ajarkan pelan-pelan saja anak kita. Yang penting setidaknya alif bata itu orang tuanya lah yang ngajarin. Kalaupun kita tidak bisa, panggillah guru ngaji. Panggil guru ngaji, kalau bisa jangan guru ngaji yang ke rumah, tapi kita yang mendatangi guru ngaji itu. Dan beri bayaran terbaik untuk guru-guru ngaji. Ya, karena yang namanya guru ngaji itu kasihan. Ya, mereka guru ngaji mengajarkan ilmu agama untuk anak kita, tapi kita bayar seadanya. Nah, kalau bisa orang tuanya ngajarkan, apalagi Al-Fatihah, kalau bisa orang tuanya ngajarkan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu akan dibacanya 17 kali dalam satu hari. Kalau Al-Fatihah orang tua yang mengajarkan, nanti ketika anaknya baca Al-Fatihah, maka semua pahalanya akan mengalir ke orang tuanya. Ya, usahakan. Kalau bisa kita yang mengajarkan anak kita ngaji. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ustadz, kalau kita masuk surga, apakah bisa beri syafaat untuk keluarga kita yang non-muslim? Buka di surah ke-13 ayat ke-23. Apakah bisa beri syafaat ke saudara kita yang non-muslim? 13 ayat ke-23. Silakan buka. Kata Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abahihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Jadi orang-orang yang masuk surga Aden ke dalam bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri, anak cucunya. Jadi bapak, kakek buyut, anak, cucu cicit sama istri atau suaminya yang ada sedikit soleh atau keimanan. Jadi syaratnya harus ada iman, walaupun hanya sedikit di dalam hatinya. Jadi harus soleh, harus ada iman. Ya.
Terus ada lagi yang mau bertanya? Dari YouTube, apakah ada yang bertanya? Ya, ini tadi masalah terbata-bata dan lancar sudah dibahas ya di YouTube tadi. Ustaz, anak saya mondok tahfiz setahun ini udah masuk juz 6. Alhamdulillah. Ya. Jadi bagaimana agar mudah untuk menghafal? Orang tuanya harus banyak-banyak berkorban atau infak ke pondok tempat anaknya itu belajar. Ya, karena semakin orang tua itu banyak berkorban untuk anaknya, terutama di tempat dia belajar, maka akan semakin mudah anaknya untuk menghafal Quran. Semakin pelit orang tuanya, maka akan semakin sulit anaknya. Ya. Maka banyak-banyak berkorban dan paling terpenting banyak-banyak ridho dan banyak mendoakan. Ya. Jadi banyak-banyak bersedekah ya. Oke, yang di Zoom, apakah ada pertanyaan lagi? Di Zoom meeting? Tuh, dari Kof lagi mau tanya, silakan. Jadi beda-beda. Manakah yang lebih utama, ngafal Quran beberapa juz dan tadaburinya atau ngafal Quran 30 juz tanpa tadaburinya? Itu dua program yang berbeda. Jadi program yang pertama ngafal 30 juz tanpa tadaburinya itu namanya program ziyadah. Ziyadah ini yang pertama, mungkin ini program paling pertama, program dasar untuk para penghafal Quran agar bisa mengasah skillnya untuk ngafal Quran. Jadi ibarat kita punya ladang sawah 30 hektar. Nah, kita nebas dulu. Nah, nebas itulah ziyadahnya, biar mudah nanti nanamnya. Mulai nanam satu juz itu mulai mutkin dan mentadaburinya. Jadi dikenal dulu ziyadah. Itu dua program yang berbeda. Ya, itu program ziyadah boleh. Yang kedua pun satu juz kita ngafal, terus kita mentadaburinya, itu juga bagus. Maka dua-duanya bagus. Ya, tergantung program pondoknya apa. Ya, tapi yang paling utama bagaimana Quran itu dapat merubah akhlakmu, dapat menyempurnakan akhlakmu, itu yang paling utama. Ya, dua-duanya beda. Ya, jadi itu dua program yang berbeda, yang dua-duanya bagus. Ya. Oke, ada lagi? Ustadz, bagaimana mengarahkan putri kami agar setelah lulus MA tetap mau mondok lagi sambil kuliah? SMP, MA sudah mondok. Nah, yang paling utama kedua orang tuanya harus doakan anaknya. Sebut nama anaknya, minta lembutkan hati sama Allah. Karena anak kita juga punya Allah. Mau kita minta sebagaimanapun kita tidak bisa ngasih hidayah. Orang tua hanya bisa mendoakan dan mengarahkan. Karena kalau nanti makin dipaksa, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Nanti makin dipaksa makin benci dia sama pondok nanti itu. Ya, tapi terkadang ya namanya anak kita butuh dorongan dulu di awal. Buka di surah ke-28 ayat ke-56. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallahu yahdi man yasha. Kamu tidak dapat memberi hidayah walaupun ke orang-orang yang kamu cintai. Ya, tugas kamu hanya mengajak dan mendoakan banyak-banyak. Sambil bersabar. Kita berharap anak kita mau mondok dan kita orang tua arahkanlah betul-betul dan mencontohkan. Jangan mau anaknya mondok kelakuan orang tuanya macam preman. Wah, tak cocok deh. Bapak yang model kayak gitu kan.
mau nyuruh aku mondok. Bapak ya preman kan ya. Maka yang paling pertama ABCD. ABCD itu ajak, bicarakan, contohkan, dan doakan. Tuh. Jadi kita mengajak, bicarakan baik-baik. Jadi jangan dipaksa, kau nih cobalah mondok. Anak setan yang. Bapak setan kan nih. Kalau kau tak mondok nanti jadi preman, lihat kau macam bapaknya katanya. Udahlah, aku macam bapak ya katanya. Ya kan, bicarakan baik-baik. Setelah itu contohkan, orang tuanya contohkan. Setelah itu doakan. Dia lihat orang tuanya semangat ikut kajian, dia lihat orang tuanya semangat ngaji. Wah, anaknya juga bakal semangat dia mau mondok nanti. Ini bapaknya main game Mobile Legend, emaknya nonton Korea. Ya kan, tiap hari jalan-jalan. Setelah itu nyuruh anak mondok, mana mau? Anaknya pun ingin menikmati hidup kayak mama dan bapaknya. Enak-enak aja bapak main game, mama nonton Korea, anak disuruh mondok kata dia. Tak mau lah. Ya, jadi ABCD. Ajak, bicara, terus contohkan dan doakan. Begitu dia. Ya, Ustaz, bagaimana laki-laki masih muda sehat, dia malas melaksanakan sholat Jumat? Ini siapa yang bertanya? Terus kalau saya jawab pun emang orangnya dengar. Dia lebih memilih nge-game. Ini tak perlu ditanyakan. Ini pun kita udah tahu bahwa itu tidak bagus. Lebih bagus mana? Sholat Jumat atau game? Ya sholat Jumat. Terus pertanyaannya apa? Bagaimana laki-laki yang masih muda sehat malas melaksanakan sholat Jumat? 2 minggu tidak sholat lebih milih game. Ya ini bukan pertanyaan. Ini saja orang udah tahu. Terus bagaimana agar dia mau sholat Jumat? Suruh orangnya dengar kajian. Suruh dia datang dengar kajian. Mau enggak? Kalaupun saya jelaskan di sini orangnya tak dengar, Jumat depan tetap ngegame deh. Tak perlu dijawab. Tetap ngegame juga. Maka bertanyalah sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita saja. Bertanyalah apa yang ingin kau rubah dalam dirimu saja. Jangan tanyakan untuk orang lain. Ya, tanya untuk dirimu sendiri. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Udah habis? Insya Allah kalau habis Jumat berikutnya di kajian Q&A. Ya, sudah di kajian Q&A kita akan bahas tentang akhlak mulia. Apa sih hasil dari kita belajar Quran? Harusnya ketika mulai belajar Quran, ketika mulai ngafal Quran, harus ada hasil-hasil ini yang kita dapatkan. Kalau tidak ada hasil ini berarti belajar Quran kita masih salah. Dan ini harus kita pertahankan sampai kita mati. Apa hasilnya? Akan kita bahas di kajian Q&A berikutnya. Ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan teringat ini teh. Jadi buat teman-teman semua yang mau ngafal Quran ya, tapi sibuk dan gak ada waktu ya, kerja, bisnis ya, gak sempat buat mondok atau malu, udah itu bacaan belum benar, terus susah karena jauh dari tempat belajar, maka kita ada program Halo Hafal Quran Online. Jadi bisa ngafal Quran di mana saja ya, cukup lewat handphone. Terus bisa kapan saja dan akan diajar oleh mudabir, ustadz dan ustazah yang sudah teruji di bidangnya. Jadi kurang lebih satu kelas itu private, hanya sekitar 15 sampai 30 orang saja yang akan dibimbing hafalan Qur'annya sampai bisa. Alhamdulillah sudah ribuan orang yang sudah ikut di seluruh Indonesia program Halo Hafal Quran Online. Maka sekarang buat teman-teman yang serius memang pengen ngafal Quran, tidak ada alasan lagi untuk tidak menghafal Quran. Sekarang ngafal Quran bisa di mana saja, bisa kapan saja. Cukup dengan handphone atau laptop dari program Halo Hafal Quran Online. Segera daftar sekarang di link di bawah ini. Tuh. Daftar semuanya. Hafal Quran Online. Jadi kalau memang serius jangan banyak alasan lagi. Kalau memang serius jangan banyak alasan. Tapi ini nggak ada lagi. Pengen ngafal Quran tapi tak ada usaha sama sekali. Ya, mulai ngafal Quran.
itu tadi buat promosi sebenarnya. Ya, yang mau ikut program silakan di www.halo.realhijrah.com. Beli domainnya di Niaga Hoster. Dapat pahalanya Niaga Hoster. Tapi beli, kecuali Niaga Hoster wakaf itu. Dapat deh pahalanya. Tapi ini udah terlanjur beli. Mana nih tak ada on cam Niaga Hoster nih. Ya kan? Tapi insya Allah setelah ini dia akan wakaf seumur hidup. Halo.com. Takbir. Begitu deh. Ya dapat pahalanya. Insya Allah dapat pahalanya. Bayangkan orang daftar Quran itu, daftar ngapal Quran lewat website kita itu. Tapi udah transaksi, udah bayar. Jadi udah selesai, pahalanya terpotong. Kan nggak tahu ya kan. Insya Allah habis ini seumur hidup dia domainnya. Ya kan. Insya Allah. Oke baik, silakan di www.halo.realhijrah.com. Ya, silakan daftar hafal Quran online karena pesertanya terbatas. Karena di sini ustadz ustazahnya itu terbatas, masih terbatas, hanya kurang lebih berapa puluh orang, maka pesertanya pun kita bataskan satu kelas hanya 15 sampai 30 saja. Jadi siapa cepat dia dapat. Kalau sudah full maka kita akan tutup pendaftarannya. Ya, nanti tunggu ada orang yang keluar baru kita buka lagi pendaftaran. Tunggu orang keluar. Karena banyak yang keluar. Ya, karena yang sulit itu istiqomah. Ini boleh dijadikan lagi nih. Ya, di awal mungkin semangat buat kita ngafal Quran. Nanti digoda sama setan. Aduh, nggak hafal-hafal. Allah susah ngafal. Aduh, ketinggalan hafalannya. Aduh, udahlah nantilah. Nanti tunggu lagi pendaftaran lah. Nanti ini ujung-ujungnya tak ikut lagi deh. Bahkan buat teman-teman halo, ini buat teman-teman halo nih. Buat teman-teman halo yang sudah masuk dalam kelas, mau hafal, mau tahafal, mau ada masalah, ada apapun, ikut terus, lanjut terus. Jangan sampai pernah berhenti. Ya, mau tak hafal, mau tak ujian, tak wisuda, ikut saja terus. Yang penting jangan pernah berhenti. Ya, karena setan akan menggoda kita untuk berhenti di tengah jalan. Ya, jadi tidak ada urusan. Ikut saja terus program halo. Pastikan diri kita ikut program halo, hafal Quran online. Oke, alhamdulillah itu saja. Tidak terasa sudah 9:30 sudah. Ya, semoga bermanfaat dan insya Allah ada juga sedikit informasi bagi teman-teman yang pengen berangkat umroh. Insya Allah akan ada umroh umroh. Nih, buat lagi nih. Jadi buat teman-teman yang ingin berangkat umroh, ya akan ada program umroh Open Quran Everyday. Jadi selama umroh kita akan kajian, kita akan buka Quran, dan di setiap tempat-tempat wisata kita akan tadabbur Quran di setiap perjalanan umroh kita. Insya Allah kita akan berangkat bulan Oktober tahun 2023. Jadi buat teman-teman, umroh itu bukan masalah siapa yang ada uang, siapa yang nggak ada uang, tapi siapa yang diundang sama Allah. Ya, maka banyak juga orang yang punya uang banyak tapi belum diundang sama Allah. Ada juga orang yang tak punya uang tapi diundang sama Allah. Jadi ini masalah siapa yang diundang sama Allah dan siapa yang dipilih sama Allah. Maka jangan mengecilkan Allah. Umroh itu bukan masalah uang, tapi niat dan banyak-banyak doa sama Allah. Minta sama Allah agar bisa diberangkatkan umroh, agar bisa diundang umroh. Insya Allah Oktober semoga kita bisa berangkat umroh, pergi ke Baitullah bersama orang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya, insya Allah sampai jumpa di Baitullah. Kita tutup qaulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, ada yang bilang